Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini ada dagelan baru nih. Setelah gagal menghadirkan 1000 pengacara di saat Pilpres kemarin, sekarang mereka ingin menghadirkan 17 pengacara katanya untuk mendampingi Pak Sekjen. Kok cuma 17 sih, Pak? Kemarin sampai 1000 loh ingin menyiapkan sidang di MK kemarin. Dan ada yang mengejutkan lagi nih. Katanya sih dari 17 pengacara itu ada mantan pegawai KPK. Waduh, ini nih. Nih. Kalian pasti tidak asing dengan mukanya kan? Nah, untuk kalian yang belum tahu nih jejak digital nih orang 11-12 dia dengan siapa itu si Patra yang suka teriak-teriak itu, pengacaranya Sambo. 11-12 malah lebih parah. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Proses hukum akan memasuki persidangan dan kami telah mempersiapkan tim hukum yang akan membela Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto. Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan tim penasihat hukum yang akan mendampingi. Apa sih gunanya diumumkan kayak gini? Untuk nakut-nakuti mungkin. Pak Hasto Kristianto pada persidangan yang akan dimulai pada hari Jumat 14 Maret 2025. Tim ini merupakan tim kolaboratif antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang non-partai atau full profesional. Berikut saya sampaikan nama-nama tim pengacara. Pertama, Prof. Dr. Todung Mulya Lubis SH LLM sebagai koordinator tim hukum Mas Hasto Kristianto. Kedua, Dr. Magdir Ismail SH LLM. Ketiga, saya sendiri Roni Talapesi SH MH. Keempat, Arman Haris SH. Kelima, Febri Diansyah SH selaku koordinator jubir tim pengacara Mas Hasto Kristianto. Keenam, Dr. A. Patra Wijaya SH LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi SH LLM. Kedelapan, Yohanes Roberti Tobing SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Pama SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho SH MH. Ke-11, Dr. Duga Ari SH MH CLA. Ke-12, Abdul Rahman SH. 13, Tribiono Susilo SH. 14, Willy Pangaiduan SH. 15, Bobi Rama Manalu SH MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Os LLM MA SH. Ini adalah 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak. Mantan pengacara ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah mengaku menerima dana Pengacara sebesar 3,9 miliar rupiah ketika mendampingi perkara SYL. Uang itu diterima Febri untuk pendampingan selama proses penyelidikan hingga penyidikan. Hal itu disampaikan Febri dalam sidang terdakwa SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin 3 Juni 2024. Mulanya, jaksa menanyakan uang yang diterima Febri dan timnya saat menangani perkara tersebut. Febri menjabarkan 800 juta rupiah diterimanya di tahap penyelidikan dan 3,1 miliar rupiah di tahap penyidikan. Mantan jubir KPK itu real ini, maju tak gentar membela yang bayar. juga menyebut pembayaran tersebut dari uang pribadi SYL dan bukan dari Kementan. Makanya sejak awal ketika saya berkomunikasi dengan Pak Kasdi pada saat itu, dengan Pak SYL juga dan dengan Pak Hatta juga, itu kami sampaikan bahwa tidak ada dasar hukumnya kalau sumber honorarium tersebut dari anggaran Kementan. Dan karena persoalan ini adalah persoalan pribadi, maka kami menyampaikan sumbernya harus dari dana pribadi. Responnya pada saat itu, ya, sumbernya dari dana pribadi. Tidak cukup hanya dengan hal tersebut, kami juga membuatnya secara tertulis dalam perjanjian jasa hukum dan menegaskan di sana
Itu salah satu prinsip integritas dalam pendampingan hukum, bahwa klien memastikan sumber pembayaran honorarium itu adalah dari sumber yang sah dan bukan merupakan hasil tindak pidana. Maju buat dampingi Sambo dan Putri Chandrawati, Febri Diansyah dan Rasa Mala Aritonang bikin masyarakat kecewa. Jadi gini, ex-jubir KPK Febri Diansyah dan ex-kabiro hukum KPK Rasa Mala Aritonang Ini lama-lama curiga saya dengan Banteng. Kok pengacara pendukung Sambo semua? Jangan. gabung sama kantor hukum Arman Haris buat jadi tim kuasa hukum Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo. Nah, gara-gara keputusan ini, gak sedikit nih netizen yang menyayangkan dan kecewa sama langkah Febri dan Rasa Mala. Meski ada juga yang justru salut sama keberanian mereka berdua buat nanganin kasus ini. Sebenarnya sah-sah aja sih kalau dua mantan pegawai KPK ini mutusin buat jadi pengacara Sambo dan Putri Chandrawati. Cuman emang citra buruk udah terlanjur melekat di kasus Sambo ini. Bahkan teman seperjuangannya pas di KPK, Yudi Purnomo, sampai nyaranin Febri dan Rasa Mala dengerin suara publik buat mundur jadi penasihat kasus ini. Alasannya sih karena reaksi publik cenderung negatif, sedangkan mereka ini tokoh kepercayaan publik. Ya, moga aja apa yang Febri dan Rasa Mala bilang sih beneran dilakuin ya. Katanya kan mereka bakalan objektif nanganin kasus ini. Tambah lagi, kata Rasa Mala sih, Sambo juga bakalan ngungkap fakta sebenarnya di persidangan nanti. Nah, kalau beneran Febri dan Rasa Mala bisa objektif dan bikin tersangka jujur sih, malah jadi track record bagus. Apalagi dari awal ada aja perubahan dan perbedaan pernyataan terkait kasus Sambo ini. Takutnya nih kalau nggak transparan malah bikin trust isu masyarakat soal kasus ini bertambah. Sayang aja gitu kalau rekam jejak bagus Febri dan Rasa Mala selama nanganin korupsi di Indonesia Bodoh amat dengar rekam jejak, yang penting cuan. Nah, itu. malah jadi hancur gara-gara nanganin kasus Sambo dengan cara yang salah. Menurut lo gimana, Era Mania? Panggilnya kepala Basarnas. Pamu mana tuh teh? Apa sih nangis pangbukakeun itu dipangbukakeun kios. Itu masih teh. Terus dibiayaan, dimodalan. Dibuka kios tuh. Kios dibuka. Aya kayak udah. Iya, banget untuk nangis dibuka. Kios nangis dibuka. Ngedit parah. Saya cukup heran dan gak menyangka bahwa kosakata daripada seorang gubernur yang juga mantan Seskap itu ternyata agak kurang gitu ya. Nih, lihatin dulu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagah. Udah ya? Nih, saya bikin slow buat kamu. Sehingga dengan demikian memang kenapa kemudian dilihat dari atas, karena pengen naturalisasi. Kesodetan di mana-mana itu bisa dilakukan. Jadi sekali lagi naik heli bukan untuk gagah-gagahan. Entah apapun itu ya, sodetan lah, sungai lah apa, emang bisa dinaturalisasi. Emang itu sungai, sodetan itu punya kewarganegaraan yang berbeda. Mohon maaf ya, nih arti naturalisasi. Yang benar itu, Pak Pram, namanya normalisasi. Nah, jadi mohon maaf ya, yang gini-gini sebenarnya hal sepele memang. Cuman amat sangat penting karena arti daripada sebuah kata bisa merubah keseluruhan arti daripada apa yang disampaikan. Dan selamat berjuang ya untuk menaturalisasi sodetan dan sungai. Kira-kira banjirnya akan bisa teratasi dan tak terulang lagi nggak setelah sodetan atau sungainya ternaturalisasi? Atau mungkin harusnya normalisasi? Di negara kita sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Jadi jangan ditepuk tangani. Terlalu banyak. Banyak sekali. Sekali lagi, carikan negara lain yang memenjarakan pejabatnya sebanyak di Indonesia.
dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti, berkurang? Ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Nah, tuh dengar tuh Pak Jokowi. Pokoknya dari dulu mendesak untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset, dan dari dulu Pak Jokowi geram dengan kerakusan para koruptor di negara ini. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Sudah dilakukan pengecekan dan monitoring di beberapa tempat, di pasar-pasar tradisional, di toko-toko kelontong semua. Nanti ke depan akan kita tindak lanjuti lagi, monitoring dikuatkan, dan kita tidak ingin kejadian seperti ini terulang lagi. Ya, makasih. Pertama kali nih dalam sejarah Republik Indonesia seorang presiden menaruh perhatian khusus untuk ojek online dan kurir online, dan diumumkan di Istana Negara. Luar biasa emang kita punya presiden ini ya teman-teman ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghimbau seluruh layanan angkutan berbasis transportasi memberikan THR kepada pengemudi ojek online dan kurir online. Keesokan harinya langsung Tuh dengar tuh, ojol dengan kurir, jadi dapat THR. Alhamdulillah. Sambut oleh Kementerian Ketenagakerjaan dengan mengirimkan surat edaran ke semua aplikator ojek online, teman-teman. Apresiasi kepada Bapak Prabowo Subianto atas kepeduliannya kepada ojek online dan kurir online. Hormat Pak Prabowo. Preman di mana? Oh, itu jelas fitnah ya. Saya paling anti preman. Saya kira preman paling takut sama saya kira. Tuh dengar tuh, Pak Prabowo paling anti dengan preman, apalagi partai yang pendukung kontol. Ini makin lama saya makin curiga nih partai yang ngono. Dugaan saya ada keterkaitan. Tadi masalah naturalisasi sungai, kita tidak tahu kan, jangan-jangan aliran dari Singapura, aliran dari Thailand, atau dari Malaysia kan. Jadi manusia biasa, apalagi rakyat biasa, tidak mudah untuk mengartikan dari petugas partai yang sangat amazing ini. Nah, saya akhiri, pokoknya tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Pokoknya salam cerdas, salam waras, tentunya selalu dukung, selalu support pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tuh, Mas Gibran tadi kan. Pokoknya beliau menunjukkan kualitas beliau sadar betul sebagai posisi adalah pelayan, adalah pembantunya Pak Presiden. Jadi beliau bekerja di lapangan, membantu merealisasikan program-program Pak Presiden Prabowo Subianto. Dah, saya akhiri, salam cerdas, salam waras, NKRI harga mati, tentunya selalu support, selalu dukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.